Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Dewi Kerani dengan NIM C0D024008, Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Oleh dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, Ibu Heriani SEMAK, dan Bapak Lutfi SEMSC. Baiklah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Dalam perkembangan dunia bisnis saat ini, perusahaan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya. Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi investor, kreditur, maupun pemerintah. Salah satu aspek yang cukup kompleks dalam akuntansi adalah pencatatan aset tidak berwujud, karena tidak memiliki bentuk fisik, namun memiliki nilai ekonomi. Selain itu, kewajiban jangka pendek juga menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dalam jangka waktu dekat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua hal ini sangat diperlukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud merupakan aset yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki nilai dan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Contohnya meliputi merek dagang, hak cipta, paten, lisensi, serta perangkat lunak. Aset ini hanya dapat diakui dalam laporan keuangan apabila memenuhi dua kriteria utama, yaitu memberikan manfaat ekonomi di masa depan dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pengeluaran tersebut tidak dapat diakui sebagai aset, melainkan sebagai beban. Pencatatan aset tidak berwujud. Pada saat perolehan, aset tidak berwujud dicatat sebesar harga perolehan, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan hingga aset siap digunakan. Biaya ini dapat mencakup harga beli, biaya hukum, biaya lisensi, dan biaya pengujian. Dalam pencatatan akuntansi, aset ini dicatat di sisi debit, sedangkan sisi kredit disesuaikan dengan sumber pembiayaan seperti kas atau utang. Setelah diakui, aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas akan diamortisasi secara sistematis. Sedangkan yang tidak terbatas tidak diamortisasi tetapi diuji penurunan nilainya secara berkala. Selanjutnya yaitu amortisasi metode garis lurus. Metode garis lurus adalah metode amortisasi yang paling sederhana dan sering digunakan. Dalam metode ini, biaya aset tidak berwujud dibebankan secara merata selama masa manfaatnya. Artinya, setiap periode akan memiliki beban amortisasi yang sama besar. Metode ini memberikan kemudahan dalam perhitungan serta menghasilkan laporan keuangan yang stabil dan mudah dibandingkan antar periode. Metode ini cocok digunakan apabila manfaat ekonomi dari aset dianggap relatif sama setiap tahunnya. Selanjutnya, amortisasi metode saldo menurun. Metode saldo menurun merupakan metode amortisasi yang menghasilkan beban lebih besar pada awal masa manfaat dan semakin kecil pada periode berikutnya. Metode ini digunakan apabila manfaat ekonomi aset lebih banyak diperoleh pada awal penggunaan, seperti pada software, lisensi, atau hak cipta yang cepat mengalami penurunan nilai. Akibat penggunaan metode ini, laba perusahaan pada awal periode cenderung lebih kecil karena beban yang lebih besar, namun akan meningkat pada periode berikutnya.
Selanjutnya yaitu kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun atau dalam satu siklus operasi perusahaan. Kewajiban ini umumnya dibayar menggunakan aset lancar seperti kas atau piutang. Contoh kewajiban jangka pendek antara lain utang usaha, utang pajak, utang bank jangka pendek. Kewajiban ini sangat penting karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjaga likuiditasnya. Selanjutnya, klasifikasi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya agar lebih mudah dipahami dalam laporan keuangan. Secara umum dibagi menjadi yang pertama, kewajiban yang jumlahnya sudah pasti seperti utang usaha dan utang pajak. Yang kedua, kewajiban yang masih harus diestimasi seperti provisi atau biaya garansi. Klasifikasi ini membantu pengguna laporan keuangan dalam menilai risiko dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek. Selanjutnya, pencatatan pajak kewajiban jangka pendek. Pencatatan pajak dilakukan berdasarkan prinsip akrual, yaitu kewajiban diakui pada saat timbul bukan saat dibayarkan. Sebagai contoh, PPN keluaran dicatat sebagai utang pajak, pajak penghasilan yang terutang dicatat sebagai kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa pajak tidak selalu langsung menjadi beban, tetapi bisa menjadi kewajiban yang harus diselesaikan di periode berikutnya. Oleh karena itu, pencatatan pajak yang tepat sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan. Baiklah yang dapat saya simpulkan, aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek merupakan bagian penting dalam laporan keuangan yang memerlukan perlakuan akuntansi yang tepat. Aset tidak berwujud memerlukan pengakuan, pengukuran, dan amortisasi yang sesuai dengan masa manfaatnya. Sedangkan kewajiban jangka pendek harus dicatat dengan benar agar mencerminkan kondisi likuiditas perusahaan dengan pencatatan yang tepat. Perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, transparan, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.